kapan remisi, kapan remisi, kapan remisi. Karena itu akan membebani pikiran kita nantinya. Malah jadi tidak remisi-remisi akhirnya. Wah, si A itu hanya berapa bulan kok sudah remisi, saya kok belum. Jadi sedih, jadi stres. Ada genetik yang penyakitnya itu ringan, ada genetik yang penyakitnya itu sedang ataupun berat gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Latifah. Dokter, berapa lama sih untuk mencapai remisi itu? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh pasien-pasien yang lain tentang remisi ya. Dan tentu dokter tidak akan bisa memberikan jawaban yang memuaskan dalam hal ini gitu. Karena remisi ataupun membaik itu masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bahkan tidak bisa remisi. Ada yang kadang-kadang terlalu cepat sudah remisi gitu. Itu tergantung pada banyak hal, Ibu Latifah ya. Yang pertama adalah bagaimana kepatuhan dia mengkonsumsi obat seperti yang dianjurkan dokter. Tidak mengurangi sendiri, tidak menambah sendiri, maka ini akan bisa untuk mempercepat proses remisi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan dokter seperti olahraga misalnya. Olahraga berenang ya, yang tidak menumpu pada sendi misalnya. Jadi tidak diam saja nih, tapi tetap harus aktivitas olahraga supaya dia akan membuat lebih bugar untuk badannya gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari semua beban pikiran yang berat. Stres psikis, kemurungsung ya, terlalu tergesa-gesa, hidupnya itu penuh dengan beban, penuh dengan ketergesaan misalnya. Maka ini akan memperlambat proses remisi tentunya gitu kan. Kemudian makanan-makanan, jadi makanan yang sealamiah mungkin ya, yang tidak banyak zat pengawetnya, sayur buah diperbanyak misalnya, maka ini akan mempercepat proses remisi gitu. Ini yang mesti ditekankan betul oleh ibu gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa mempercepat proses remisi dan kecuali itu juga ada genetik tentunya ya. Ada genetik yang penyakitnya itu ringan, ada genetik yang penyakitnya itu sedang ataupun berat gitu. Maka ini mesti diperhatikan betul gitu. Tetapi apapun itu, bahwa kita tidak usah terlalu menghitung kapan remisi. Yang penting lakukan pengobatan dengan baik, ikhtiar, berdoa kepada Allah dengan doa-doa di waktu-waktu yang mustajab, dengan doa-doa terbaik yang kita punya misalnya ya. Kemudian patuhi perintah dari dokter, kemudian tidak membebani pikiran kita, dan setelah itu sudah selesai. Tidak usah terlalu berpikir kapan remisi, kapan remisi, kapan remisi. Karena itu akan membebani pikiran kita nantinya. Malah jadi tidak remisi-remisi akhirnya gitu. Ya, jadi yang paling penting itu, maka silahkan ibu jangan melihat orang lain. Wah, si A itu hanya berapa bulan kok sudah remisi, saya kok belum. Jadi sedih, jadi stres. Ini tentu akan memperberat penyakit. Atau melihat si B nggak remisi-remisi, wah jangan-jangan saya juga seperti itu. Itu pun juga akan tambah stres gitu. Maka tidak usah terlalu melihat itu, lihat diri kita sendiri, hayati, berusaha bersahabat dengan penyakit kita, memahami penyakit kita seperti apa, maka itu yang mesti kita lakukan, dan seterusnya, insya Allah akan segera tercapai remisi.